Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat nih ceritanya. Hari ini, di hari yang panas cerah ini, kita berada di Kecamatan Tanjung Pura. Kalau kemarin kita ada di Desa Payaprupu, sekarang kita ada di Desa Bubun. Desa Bubun ini adalah salah satu desa pesisir. Jadi mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Selain itu ada juga sebagai petani, buruh tani. Oke, banyak yang mau kita lihat di desa ini. Apa itu potensinya? Ternyata salah satunya istimewa nih. Desa ini sekarang menjadi salah satu desa objek vital nasional. Kenapa? Karena di sini ada kandungan gas dan sekarang sedang dalam pengerjaan akan dieksplorasi gasnya. Jadi ternyata Langkat ini memang kaya lah ya kan. Selain minyak ada gas. Ini salah satunya ada di Desa Bubun. Nanti kita bisa bincang-bincang, bisa tanya jawab ya kan, cerita-cerita apalagi segala macam dengan kepala desanya. Bagaimana sih sampai migas atau gas itu juga ada di Desa Bubun. Oke, mari kita ke dalam bersama Bapak Kepala Desa. Langkat itu luas, 240 desa ada di dalamnya. Salah satunya adalah Desa Bubun yang ada di Kecamatan Tanjung Pura. Luasnya 2.200 hektar dan hanya terdiri dari 8 dusun. Namun kita patut bersyukur karena desa pesisir ini ternyata mendapat limpahan anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Ya, selain memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur, alam desa ini ternyata juga mengandung gas bumi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga bisa dieksplorasi untuk kepentingan nasional kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama Bapak Mirwan PA. Di Desa Bubun, ini tepatnya di ruang kerja Pak Kades lah ya kan Pak? Siap. Oke, jadi Desa Bubun ini luasnya ada sekitar 2.200 hektar, terdiri dari 8 dusun. Ini adalah desa pesisir, jadi sebagian besar penduduknya itu bekerja atau bermata pencarian sebagai nelayan. Yang istimewa Pak Kades ya kan, seperti yang kamu dengar-dengar lah ya kan, pembinaan generasi mudanya bagus sebenarnya. Alhamdulillah. Terutama tuh di bidang olahraga dan keagamaan kan gitu kan. Kemudian yang enggak juga kalah pentingnya, sekarang Desa Bubun ini menjadi objek vital nasional ya. Karena apa? Ada migas di sini rupanya. Ada kandungan gas. Oleh karena itu hari ini kita berkesempatan bincang-bincang lah, tanya jawab dengan Pak Kades kan. Benar nggak semua cerita itu kan gitu Pak Kades kan? Oke Pak Kades. Jadi untuk menghemat waktu Pak Kades. Siap. Yang mau saya tanya duluan nih, sekitar masalah profil desa Pak Kades. Siap. Jadi coba Pak Kades jelaskan, luas lagi ulangi ya kan, jumlah penduduk, persentase suku, apakah suku Melayu apa segala macam, persentase agama dan mata pencarian penduduk. Ya, alhamdulillah Desa Bubun ini luas lebih kurang 2.200 hektar ya, dengan jumlah KK 1.176 ya. 79 dengan jumlah jiwa 3.300 sekian. Ya. Lagi mayoritas desa kami ini kan memang desa pesisir, lagi mayoritas mata pencarian itu 70% itu nelayan. Nelayan ya. Sekitar 20% itu buruh tani, karena di sini kita untuk ladang ada rata-rata itu ada kebun. Lagi buruh kebun itu sekitar 20%. 10%. Tanamannya apa tuh? Tanamannya apa tuh? Kelapa sawit. Kelapa sawit ya. Kelapa sawit. Lagi sekitar 10% itu ada pedagang, ada juga PNS, dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Nah, alhamdulillah juga desa kita ini mayoritas Islam. 100% Islam. Oke. Kemudian potensi desa kita Pak, kalau BUMDes kita gimana Pak? Ya, BUMDes agak kurang begitu berjalan lah, Pak. Lagi ya, alhamdulillah mungkin nanti dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih ya, betul. Desa Bubun ini dengan program Bapak Presiden, ya mudah-mudahan semua bisa kita kelola kembali di dalam desa. Kemudian akses kesehatan, Pak?
Askes kesehatan ya kita alhamdulillah ada 2 pustu posyandu pembantu pembantu lah ya, puskesmas pembantu ada 2. Alhamdulillah ada juga bidan desa kita juga di sini. Oh, bidan desa ada ya. Bidan desa dan ada alhamdulillah beberapa warga kita yang memang lulus lah di bidang kesehatan juga yang mengabdi di ada Pak ya? Di desa kita. Membantu juga Pak ya, untuk membantu melayani kesehatan masyarakat lah. Kemudian untuk misalnya masyarakat yang sakit apa enggak sulit lah Pak ya? Enggak sulit lah. Ya alhamdulillah bisa dipanggil juga ke rumah. Iya. Kemudian masalah pendidikan Pak gimana Pak? Alhamdulillah. Akses pendidikan kita. Di desa kita ini termasuk desa yang lengkap, Pak. Wah, ini lagi dari TK, SD, SMP, SMA pun ada, Pak. Ada ya? Cuman perguruan tinggi lah kita yang belum ada. Itu, ya. Tapi kalau tingkat desa, alhamdulillah anak-anak di sini tuh mayoritas minimal tamat SMA tuh udah bisa di desa di sini. Ya. Kemudian ada katanya NGO apa ya? Pondasi Hidup. Pondasi Hidup apa tuh? Iya, NGO Pondasi Hidup ini ya di bidang kami udah mungkin tahun ke-11 bekerja sama antara pemerintahan desa sama mereka. Yayasan Pondasi Hidup. Lagi mereka ini banyaklah di segala bidang ya, dari pendidikan, dari kesehatan, mereka juga banyak membantu lah buat pelatihan untuk masyarakat sini. Pernah kemarin pelatihan menjahit, pelatihan buat abon, buat apa ya, banyaklah yang telah mereka lakukan di desa kami. Gitu Pak ya. Ya, termasuk juga dari bidang olahraga tadi, mereka salah satu mempromosikanlah dulu sepak bola kami sehingga dilihat dari kelompok NGO lain, ya seperti Inspire Indonesia. Jadi ada tuh cerita, katanya ada klub bola kita yang sampai mengikuti turnamen sampai keluar negeri ya? Iya, alhamdulillah lah. Klub bola di sini apa namanya? Lagi kami punya klub bola itu Garuda FC Bubun. Garuda FC Bubun ya? Iya, lagi itu pembinaan memang dari anak-anak usia dini sampai senior lah. Maksudnya itu mandiri apa memang ada juga desa ke situ? Iya, karena memang kemarin itu sebelum saya jadi kepala desa, karena saya juga jadi pelatih, itu masih mandiri. Ya, pelatih bola gitu? Iya. Saya di bidang olahraga. Ya. Lagi setelah jadi saya kepala desa, saya sisihkan lah. Ya, bina untuk anak-anak bola kita kan. Supaya kita juga kan jangan selain hobi, anak-anak ini bisa meraih prestasi ya sampai ke Malaysia. Ada juga. Kayak mana cerita tuh sampai ke Malaysia? Lagi melalui Inspire Indonesia, mereka membina di sini. Lagi setiap bulan awal Agustus dan awal Desember itu hari liburnya mungkin anak-anak sekolah di Malaysia, mereka buat turnamen di Malaysia. Di Malaysia. Kita diundang. Kamilah diundang ke sana. Lagi bisa dibilang anak-anak desa Bubun ini ya pernah bergabung yang dari Bali, dari dia gabungan gitu. Iya, gabungan. Kirim ke sana. Iya, nanti gabung kirim ke sana. Alhamdulillah itu mulai dari 2017 ya sampailah kami semalam tuh habis kontrak di tahun 2023. Udah tidaklah kami lagi berhubungan sama mereka. Cuman di 2024 tetap juga anak-anak kami yang berprestasi itu tetap juga dibawa. Dibawa juga ya? Ya, dibawa untuk memenuhi ya tim-tim yang dari Medan juga bawa ke sana. Alhamdulillah. Jadi ada juga kira-kira apa namanya anak muda kita di sini yang main sampai ke tingkat nasional atau ke tingkat apa gitu? Ada atlet putri kita, Pak. Kemarin PON untuk Sumatera Aceh membela tim putri PON Sumut. Cabur olahraga sepak bola. Atas nama Tia. Alhamdulillah. Salah satu dari desa kita lagi. Dari desa kita, kelahiran desa kita, Pak, dan binaan desa kita, Pak. Iya ya. Ya. Sekarang dia berada di mana? Sekarang dia tinggal di Tanjung Pura supaya lebih intens untuk latihan lagi. Iya, tapi tetap ya. Tapi tetap insya Allah. Mantap. Kemudian Pak, apa ini kan bukan dia olahraga aja, ya kan? Iya. Katanya juga apa namanya remaja masjid pun ada pembinaan. Alhamdulillah. Apalagi anak muda itu lah, apalagi itu istilahnya Karang Taruna. Karang Taruna. Cuman itu. Lagi semua kegiatan di Desa Bubun ini yang melibatkan hari besar
Islam, Hari Besar Nasional itu saya anggarkan di dana desa lagi. Biar bergerak semua Pak ya? Supaya bergerak semua dan ya mayoritas kita nelayan Pak. Lagi berapalah pendapatan nelayan. Lagi kalau setiap kegiatan nanti kutip, lagi kita juga tidak maksimal. Lagi makanya nelayan kita nelayan tangkap Pak ya? Nelayan tradisional Pak. Iya lah. Nelayan budidaya nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada kita hanya nelayan tangkap. Kemudian hasil tangkapan ikan kita? Ya di sini bisa dibilang kalau kita bilang di pengepul, ketoke. Ketoke. Iya, ketoke lah. Lagi di sini nggak ada seperti tempat pelelangan atau apa itu nggak ada Pak. Dia ketoke. Kemudian olahraga memang sepak bola aja atau ada yang lain Pak? Ya kalau yang aktif tuh Pak sepak bola paling utama, pencak silat. Wah, pencak silat ada juga. Ada, alhamdulillah pernah juga menghasilkan atlet untuk pernah menanglah di kejuaraan tingkat provinsi. Ada juga futsal. Ya, kegiatan-kegiatan itu ya memang ya salah satu untuk pencapaian kita supaya anak-anak muda ini punya kegiatan yang memang positif. Jadi kalau karena namanya daerah pesisir pertanian kurang Pak ya? Kalau pertanian kurang Pak, hanya kebun-kebun lah seperti yang saya cerita tadi. Kelapa sawit ya, oke. Kemudian ada yang menarik nih, katanya sekarang jadi objek vital nasional. Ya. Karena ada yang ditemukan migas. Siap Pak. Bukan minyak tapi gas ya? Gas Pak. Kayak mana sejarah itu Pak? Lagi menurut yang saya ketahui di tahun 1988 itu pernah terjadi pengeboran kalau dulu namanya itu ya dari Pertamina. Iya. Pengeboran di desa kita ternyata itu yang keluar bukan minyak. Gas. Mereka mencari minyak. Mereka mencari minyak. Bukan gas ya. Iya, betul Pak. Lagi itu kan dengan keterbatasan dulu kan ibaratnya teknologi kan belum secanggih sekarang. Nah, kalau sekarang mereka bisa lihat apa benda yang di dalam perut bumi. Nah, lagi pada saat itu dibor yang keluar gas maka ditutup kembali. Dijadikanlah cadangan gas Indonesia. Mantap. Lagi mulai dari tahun 2020 kemarin, memang gas ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan, ya bisa dibilang udah jadi bahan pokok gas. Iyalah betul. Makanya dibuka lagi dari melalui nama perusahaan itu EMP, Bakri Group. Nah, mereka lah yang sekarang mengeksplor kegiatan di sini bersama apa namanya itu Pak? SKK Migas. SKK Migas. Bekerja sama lah kan gitu, dia pihak swasta melalui EMP Gebang bekerja sama Pertamina. Oke, jadi terakhir lah Pak. Kira-kira apa yang udah Bapak capai ini udah bagus lah ya kan? Alhamdulillah. Kira-kira harapan ke depan apa nih Pak? Ya, ada lagi kira-kira keluhan atau kekurangan lagi atau? Ya, seperti biasalah yang Bapak jalani tadi, Pak Budi kan, macam mana jalan dari Tanjung Pura menuju Desa Bubun ya, bisa dibilang kan bisa dibilang udah agak baik, cuman ya kami mengharapkan karena aspal lah kan gitu dia Pak, bisa dibilang supaya juga mayoritas hubungan antara kami ke kecamatan juga jadi enak, jadi tidak jauh karena kan memang di kecamatan itu kan pusat perekonomian. Iya, betul. Lagi mudah-mudahan dengan jalan bagus, hasil laut kami nanti bisa mahal, hasil kebun kami nanti masyarakat juga bisa mahal, ya. Dan waktu yang dibutuhkan itu bisa lebih singkat Pak. Karena ya jujur saya bilang Bubun ini bisa dibilang hasil laut lah untuk Kecamatan Tanjung Pura, penghasil juga kelapa sawit juga untuk Kecamatan Tanjung Pura, ya alhamdulillah banyak lah yang bisa diapa dari sini. Jadi kalau UMKM ada Pak? Kalau UMKM kita kemarin ada di bidang binaan dari Yayasan Fondasi Hidup. Ya, seperti pembuatan abon, keripik dan kacang-kacangan, dan itu alhamdulillah juga mereka udah terbitkan kemarin urus label halalnya. Selain itu juga adalah usaha pribadi lah kalau gitu bilang. Yang mandiri Kayak mama itu kayak ikan asin, nah itu masih ada Pak. Karena stok hasil laut kita di sini melimpah kan. Nah. Kemudian tim penggerak PKK kita Pak? Alhamdulillah kita bilang aktif nggak tuh? Aktif lah ya.
bisa dibilang semua kegiatan kita ikuti dan banyak kegiatan-kegiatan mereka juga di desa ya seperti posyandu, gotong royong atau banyaklah Pak kegiatan-kegiatan lagi dan lebih lagi mengontrol ibu-ibu hamil langsung datang ke rumah Alhamdulillah. Jadi gini Pak, kami ini ya kan tak mau sekedar cakap-cakap. Wah, kira-kira gitu deh. Ayo, siap. Jadi kan kami mau melihat juga, katanya ada pembinaan olahraga. Iya, fasilitas ya Pak ya. Mana sih olahraganya gitu? Iya. Nanti latihan bercakap aja. Atau apa lagi yang bisa kita datangi, kita tinjau bisa Pak? Siap, boleh Pak. Nanti kita lihat semua, buat ikan asin, buat apa nanti kita, bisa ya? Kita lihat Pak. Nanti, Ini mantap. Siapa yang suka ikan asin? Udah aman tuh, oke? Aman. Jadi kita bergerak lupa ya. Siap. Jadi istilahnya sekian dulu bincang-bincang kita lanjut ke lapangan. Siap. Oke, Pak. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Yuk sama-sama. Eksplorasi gas di Desa Bubun memang masih dirintis. Karena itu, hasilnya belum dapat dirasakan sekarang. Nah, dalam kesempatan ini, kami dibawa kepala desa untuk berkeliling kampung guna melihat lokasi pengeboran gas yang masih dalam tahap pengerjaan. Oke, jadi dari mana kita nih Pak Kades? Ya, inilah yang tadi awak ceritakan tadi Pak Budi. Inilah salah satu potensi Desa Bubun di dalam bidang migas ya. Migas. Inilah dia lokasi yang bakal dikerjakan. Iya. Jadi dari sini sampai ke pinggir laut. Pinggir laut ya. Oke. Udah proses-proses apa yang dilakukan Pak? Ya, tahap ini ya masih persiapan-persiapan lah, dalam arti untuk proses menuju nanti pengeborannya. Lagi inilah salah satu pembebasan lahan ya. Pembebasan lahan yang dari masyarakat untuk jalur pipa. Ini tahap pengerjaan nih kan untuk proses menuju jalan ke pinggir laut. Nah, inilah dia tahap-tahapannya. Lagi banyak juga tadi yang seperti jembatan-jembatan tadi kan mau dibangun nih. Ada sekitar 11 11 jembatan, 11 titik mulai dari Tanjung Pura sampai Desa Bubun akan diperbaiki lah dia dibangun baru. Dibangun baru oleh okay. perusahaan dari EMP. EMP tadi ya. Iya. Okay. Ini diketahui nggak Pak besar cadangan gasnya di dalam? Kalau dari data ya mungkin sama saya nggak begitu kali dapat data berapa kandungan berapa besar, cuman ya menurut mereka mungkin kandungan gas di Desa Bubun ini cukup besar. Cukup besar. Oke, jadi ini area reklamasi tapak sumur namanya. Iya, inilah. Jadi yang sedang disiapkan. Yang saya jelaskan tadi, inilah dia proses pembuatan jalan supaya nanti alat-alat berat yang memang untuk penunjang keperluan untuk pengeboran itu bisa masuk ya. Bisa masuk Pak. Inilah cara ya sistem kerja lah mereka pakai bambu supaya kan di sini bisa dibilang rawa. Iya. Jadi cara Jadi dasar bawah bambu deh ya. Ya, dasar di bawahnya itu pakai bambu seperti ini. Ini kan kita nampak udah dianyam. Dia ada juga yang ditancapkan ke. Ayo Pak, lanjut. Ini ada mau liput kegiatan. Mantap. Ini yang mau dikerjakan, inilah contoh yang udah selesai ya. Jalan jadi dibuka ya. Ya, dibuka untuk kegiatan. Ini masih ada sekitar 300 atau 400 meter lagi lah ke depan di bibir pantai Pak. Berarti habis ini langsung pantai lah ya? Iya, habis hutan ini kita langsung ke pantai. Jadi nanti di bibir pantai lah nanti untuk pengeboran gasnya. Yang jelas nih proses. Proses mudah-mudahan Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, ya Pak, makasih, bisa menikmati hasil. Lebih berkembang dan maju. Oke. Khususnya Sumatera Utara umumnya. Jadi bisa tahun depan, 2 tahun lagi kan Pak,
udah lebih baju lagi. Oke. Itu dia. Ini juga salah satu contoh masyarakat saya yang dipekerjakan lah. Dikaryakan ya? Iya, untuk masyarakat sini yang Mantap. bekerja. Dengan Bapak apa? Nama saya Muslim. Muslim, Pak Muslim. Warga Desa Bubun. Desa Bubun yang bekerja. Sudah berapa lama Pak pengerjaannya? Baru dalam sekitar seminggu lah baru. Bapak ini baru masuk kerja ya? Baru masuk. Baru masuk Ada kerja. berapa Pak warga desa yang bekerja sih? Berapa tadi ya? Ada 20. Itulah. Oh. Ya lebih kurang banyak gitu lah. Iya, alhamdulillah. Udah penyerapan juga kan? Iya, udah penyerapan tenaga kerja. Masih awal ya Pak Kades. Masih awal. masih Apalagi awal. nanti ini. Masih awal betul. Ya apalagi nanti terus saja kan berkembang itu selanjutnya kan. Jadi kita ini dari mana ini? Saya dari Budi Kelana. Oh iya, keliling-keliling Langkat nih ceritanya. Jadi biar Bapak tahu. Hari ini di desa Bapak nih kami berada. Desa Bubun. Jadi supaya orang tahu Bubun itu mana. Ini lupa di antara warga itu ada namanya Pak Muslim. Warga desa Bubun. Selama ini nggak tahu orang. Nah, Nggak tahu. nah ini. Nggak tahu. Nah, Jadi selanjutnya kita ke mana lagi? kemana nih Pak Kades? Ya kalau memang apa ya kita lihat yang untuk lain lah, ya kan? bidang olahraga. Olahraga ya, oke. Nanti bidang-bidang nelayan yang memang mayoritas nelayan dulu lah Pak. nelayan dulu lah. hasil memang orang Bubun ini mayoritas nelayan kan. Nelayan dulu, nelayan dulu kita ya. Nelayan Ke dulu pinggir kita. ke pinggir sungai. Boleh. Oke. Yuk. Balik kami Pak Muslim ya. Yuk, makasih Pak Usam ya. Makasih. Aman, Kades sama kami aman. Iya. Nggak ada masalah. Pembinaan generasi muda berjalan dengan baik di Desa Bubun. Seperti di bidang olahraga, ada klub sepak bola dan sekolah sepak bola yang dibina sehingga melahirkan prestasi yang membanggakan. Sedangkan di bidang kepemudaan, Karang Taruna pun dibentuk dan sudah mulai ikut berbuat untuk memajukan desa ini. Oke, sekarang kita berada di lapangan sepak bola Garuda namanya ya. Garuda Bubun. Jadi apa cerita nih Pak dengan anak-anak bola ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal pertemuan, saya bilang inilah yang penghasil pemain-pemain bola lah. Iya. Ada yang udah sampai ke Malaysia, juga ikut salah satu ikut PON Putri Sumut kemarin. Dari sini juga lahirnya ya, ibaratnya ada ya? satu orang dari lapangan kita ini lahir di sini, warga kita di sini yang ikut mewakili atas nama Sumatera Utara ya. untuk PON Putri. Putri ya, sepak bola putri ya. Ya. Mantap. Oke, sekarang kita bersama Bang Ari dan Bang Agus, dua pelatih yang biasa melatih di klub Garuda FC Bubun gitu ya. Oke, ini Bang Ari ya. Iya, Ini Bang Agus. Bang Agus. Oke, Bang Ari, ini ada yang mau tanya sedikit Bang Ari. Kira-kira latihan kita ini seminggu berapa kali? Seminggu minimal Pak 5 kali Pak. Oh, seminggu 5 kali ya? Oh, berarti pelatihnya ini bergantian ya? Bergantian, Pak. Oh. Jadi seperti yang disebutnya Pak Karis tadi, ada apa NGO ya? Ada NGO. Ada kerjasama dengan NGO pernah ya? Mana, Pak? Kemudian ada juga bantuan-bantuan dari Pak Kadis, betul nggak tuh? Betul Pak. Betul ya? Berarti memang Pak Kadis ini apa namanya, pembina lah memang gitu ya? Pembina memang. Pendukung ya? Sampai sekarang mesti inilah ya? Oke, jadi kegiatan apa aja tuh yang udah kita buat selain ya mungkin apa nih, uji coba, pertandingan persahabatan, turnamen juga kita buat? Udah Pak, udah. Maksudnya kita yang buat di sini? Kita buat di sini setiap tahun Pak, rutin Pak. Wah, gitu ya. Jadi selain kita ikut mungkin turnamen di luar, kita juga buat di sini. Apa namanya itu? Kades Cup atau Bubun Cup? Iya, tergantung sih Pak dengan acara kadang memeriahkan hari 17-an. kemerdekaan. Oh, Paling gitu kami ya. buat
memeriahkan hari kemerdekaan. Jadi yang jelas tepat sasarannya betul Pak, membina anak-anak gitu ya. Membina anak-anak ya untuk kesehatan sambil mengejar Prestasi. Ya kan, mana-mana yang berbakat bola ini dia nggak lari kemana-mana dia. Kan? Kemana-mana Pak. Jadi suka dukanya gimana nih Bang? Ada nggak honor-honor dari Pak Kades nih? Enggak. Gimana Pak? Honor-honor dari Pak Kades sebagai pelatih ada nggak nih? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kira-kira kita tuh dari mana bapaknya? Ada iuran anak-anak ada ya? Iuran anak-anak pun nggak ada Pak. Ini pure mereka memang pembina Pak, memang murni tanpa ada bayaran. Gitu ya? Iya. Lagi dana desa itu kami gulirkan untuk saya gulirkan ke mereka kelola untuk beli alat-alat lah. Alat-alat Dan prasarana kayak nebas lapangan. Oh gitu ya. Turnamen gitu. Ya. Kemudian selain itu ada di Karang Taruna tuh Pak? Iya, ada Karang Taruna juga kita. Ada ketua Karang Taruna kita ada Pak? Iya, Ada dubung Karang Taruna kita. Oh, oke. Dengan Bang Najar Pak. Bang Najar, oke Bang Najar. Kira-kira apa yang udah kita buat nih? Ini udah lama jadi ketua apa? Belum? Karang Taruna kita baru bentuk dalam 1 tahun ini Pak. Oh baru ya? Iya. Awal tahun kemarin lah Pak. Nah, jadi yang udah kita buat apa tuh kira-kira? Kita masih buat kostum nih Pak. Oh maksudnya Karang Taruna ini olahraga juga dia? Enggak Pak, untuk kegiatan Karang Taruna mau buat seragam dulu. Seragam Karang Taruna itu ya? Oh, ya betul. Insya Allah bulan depan kita adakan turnamen gitu Pak. Turnamen bola juga? Bola. Mini soccer. Mini soccer. Karang Taruna yang membuat melaksanakan. Oh, bekerja sama dengan Kades apa memang Sama Kades bekerja. bersama dengan pemerintah desa ya? Pemerintahan desa. Kemudian selain itu apa lagi tuh? Saat ini masih itu dulu Masih Pak. itulah ya karena Pengenalan program ke baru masyarakat. perkenalan masyarakat ya. Sebelum ini memang belum ada Karang Taruna Pak? Belum Pak. Belum ya. Berarti ini yang baru nih. Ini yang terbaru. Kira-kira Pak Kades apa lagi yang mau disampaikan untuk generasi muda lah? Ya, saya berharap saya ucapkan juga terima kasih nih kepada ya jujur Anak muda nih kan? anak-anak muda nih yang memang memperhati adik-adiknya nih. Kan gitu, tanpa ada bayaran, tanpa ada gaji mereka siap membina adik-adik supaya juga jangan terjerumus lah ke hal-hal yang negatif. Lagi saya ucapkan juga terima kasih ya kepada Karang Taruna juga. Ya, mudahan dengan kegiatan-kegiatan ke depannya ya Karang Taruna lebih dikenal lagi di masyarakat. Apa yang saya anggarkan itu tidak jadi sia-sia. Iya betul. Bermanfaat untuk masyarakat khususnya anak-anak muda lah nih Pak. Ya, tambah lagi nanti mudah-mudahan ada atlet-atlet lagi yang berprestasi seperti Tia kemarin. Tia di Putri tadi ya? Tim Putri Pon Sumut. Itu yang memang harapan saya ke depannya ya supaya juga anak-anak Bubun ini lebih maju lagi. Jadi Bang Ari tadi sehari-hari sebagai apa nih? Kerjanya apa nih? Bang Ari Pak. Hah? Freelance. Freelance? Iya Pak. Oh, Bang Agus? Apa ada kerja di pabrik atau apa istilahnya? Atau di kebun nggak? di PLN ya Pak. Oh PLN? Oh. Ya. Oke, syukur lah ya kan Syukur Pak, Masih ada yang alhamdulillah. ini kan. Dia berkeluarga Bang ya? Belum Pak. Belum. Bang Ari yang udah Bang Ari. Oke. Alhamdulillah lah Pak, bisa mereka meluangkan waktunya dari kesibukan bekerja untuk membantu anak-anak ini. Inilah putra-putra terbaik Desa Bubun Pak. Jadi habisnya Alhamdulillah. kemana kita Pak? Hari habis ini kita lihat ke nelayan Pak. Oke. Yang bisa bilang mayoritas mata pencarian Desa Bubun. Sana kita Pak. Oke Pak, siap. Selain sepak bola, pencak silat juga menonjol. Hal ini tidak terlepas dari peran dan kepedulian Dania, seorang pesilat putri yang sudah banyak berbuat untuk mengembangkan seni bela diri pencak silat di desanya. Oke, jadi selain sepak bola, ternyata pencak silat juga jadi perhatian ya kan oleh pemerintah desa Bubun. Jadi di sini kebetulan ada Ibu Mardia. Dania, Ibu Dania. Nah, ini pelatih pencak silat Bu ya. Pelatih pencak silat sekalian wasit juri nasional Pak. Wasit juri tingkat nasional. Kalau pencak silat apa namanya itu Bu? Kalau sepak bola itu ada C1, CA kira-kira. Kami dinaungi oleh organisasi Persaudaraan Setia Hati Teratai, itu namanya PSHT. PSHT. Yang udah berdiri di sini tahun 2016.
Jadi ibu memang lahir di sini, Iya. besar sini gitu bu, memang warga sini lah bu ya. Oh ma. Jadi potensi pencaksilat ini gimana bu di desa kita ini? Alhamdulillah pada saat merintis di tahun 2016 kami memang bersifat mandiri awalnya karena saya orang asli Desa Bubun. Desa Bubun. Ya, bagaimana bisa berkembang lah di sini Pak. Walaupun saya dulu belajarnya di Riau sana karena saya sekolah di sana di Panipahan. Tepatnya di Rokan Hilir. Namun udah berjalannya beberapa tahun kemudian kami itu prestasinya sangat menaik dalam arti kata biasanya kami kan dalam naungan kecamatan hanya desa. Setelah adanya Bapak Mirwan PA inilah dalam arti sebagai kepala desa, bagaimana beliau juga memfasilitasi bantuan apa tuh misalnya? Perlengkapan alat olahraga seperti matras, alat tanding, body. Jadi sehingga kami bisa bersaing di luar provinsi juga gitu. Oh, bisa sampai ke provinsi. Alhamdulillah udah tingkat provinsi, udah ada kemarin itu lulus tingkat PPLP yang dibina langsung oleh provinsi untuk sekolahkan. Ya hasil dari godoan sini gitu. Alhamdulillah setiap tahunnya ada dapat. Ada aja lah ya. Oke. Kemudian apa yang kendala nggak ada bu ya? Alhamdulillah untuk saat ini nggak ada Pak, karena apapun kendala kami bisa mengatasinya karena konsultasi sama kepala desa juga. Gitu. Seperti yang disebut Bapak Kepala Desa tadi kan, Ibu Danian ya. Ini salah satu kebanggaannya juga nih katanya. Karena ikutlah waktu wasit pon. Ikut bu? Ya karena kemarin itu sebagai panitia kalau panitia karena wasit pon itu kan ada yang lebih senior lagi mungkin untuk periode berikutnya insya Allah. Yang jelas Pak Mirwan tuh bangga lah dia ya kan. Alhamdulillah. Warga dia ada yang jadi pesilat cewek pula lagi ya. Kan jarang tuh. Berapa banyak di sini apa latihannya? Latihan bu seminggu berapa kali bu? Seminggu 2 kali Pak, malam Minggu sama malam Rabu. Waduh. Aktivitasnya di sini karena di depan rumah saya. Nggak bisa lah ikut atau datang malam Minggu kayak mana ya kan? Kadang di sanggar samping kantor desa itu. Oh situ bu ya. Berapa banyak bu peserta didiknya? Kalau peserta didiknya kalau dikatakan namanya ada senselingan, ada atik, ada yang enggak gitu kan. 30-an ada. Rata-rata gitu lah ya. 30-an ada, itu ada usia dini, remaja dewasa, orang tua pun ada. Jadilah ya kan. Anak kampung sini semua apa ada dari kampung luar? Kalau kampung luar udah mulai ikut kayak Sentang, Tapak Kuda udah mulai ikut sini. Dari kampung iya. Pelatih cuma ibu sendiri? Banyak Pak, alhamdulillah ada udah dilatih, ada generasinya lah ya. Dan insya Allah tahun ini pun ada generasi berikutnya sebagai pelatih 4 orang. Nyusul ya. Jumlah pelatih itu ada 20 orang, lain dari siswa 30 ada lebih. Berganti-ganti zamannya, kadang udah selesai dia pergi merantau. Ya, entah kerjaan entah apa ibu ya, tumbuh lagi yang baru ya kan. Oke. Jadi ini semoga apa yang ibu kerjakan ini bermanfaat ya kan. Karena positif ya. Oke bu, terima kasih bu. Mau bergerak lagi bu. Terima kasih bu ya. Yang terakhir, selain sepak bola dan pencaksilat, juga ada futsal. Karena itu, lapangan futsal pun dibangun dan masyarakat Desa Bubun semakin gemar berolahraga. Oke, jadi ada sepak bola, ada pencaksilat dan ada futsal. Nah, sekarang kita berada di lapangan futsal. Jadi inilah lapangan futsal yang Bapak sebutkan tadi dia. Ya. Udah berapa tahun berjalan nih Pak? Ini futsal udah ada sekitar hampir 2 tahun nih Pak. 2 tahun ya. Ini kita dirikan. Ini di bawah pembinaan kepala desa, pemerintahan desa ya? Dalam pembinaan pemerintahan desa. Memang setiap hari ramai seperti ini Pak ya? Iya, di malam lebih ramai lagi Pak. Oh, malam ramai? Iya, itu kan kita ada lampu kan, udah ada lampu. Pantas lah, oke. Malam, betul. Untuk dewasa lebih ramai malam. Ramai ya? Siang kan hanya untuk anak-anak. Oh iya. Lagi kecuali hujan lah mungkin ya? Kecuali hujan. Lagi kalau memang untuk kegiatan, alhamdulillah banyak lah menyedot keinginan masyarakat untuk ikut lah. Mudah-mudahan tayangan kita ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa lah di like, ya kan, di komen-komen dan di subscribe supaya kita tambah semangat untuk membuat video-video yang lain. Iya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.